Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CGE TV. Oke, apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini aku akan ngebahas masalah TKI Malaysia lagi. Apalagi kalau bukan masalah pro dan kontra masalah TKI Malaysia. Oke, masalah TKI Singapura, Taiwan, Hong Kong, Amerika, Eropa, Australia, Jepang, nggak akan ada masalah. Tapi pro kontra antara TKI Malaysia memang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Dan kemarin aku membaca satu komen, menurutku sangat-sangat menarik dan perlu dibahas. Komennya seperti ini: kenapa pati hanya ada di Malaysia, sedangkan Eropa, Australia, Jepang, Korea Selatan nggak ada pati? Ada apa dengan Malaysia? Apakah ada yang salah dengan Malaysia? Menurutku ini adalah satu statement yang sangat-sangat menarik dan perlu kita bahas bersama. Aku sendiri juga nggak tahu, jadi kalau kalian tahu masalah ini, kalian mempunyai pendapat masalah kenapa pati hanya ada di Malaysia, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng. Jadi terus terang ini perlu dibahas dan sangat-sangat menarik untuk kita ulas bersama. Tapi bagaimanapun aku akan coba untuk mengulas ataupun memberikan satu istilahnya berpendapat, tapi ini adalah pendapat pribadiku. Jadi kalian kalau mempunyai pendapat silahkan tulis di kolom komentar, karena aku juga aslinya bingung dari dulu. Memang benar juga kenapa pati hanya ada di Malaysia, walaupun di negara-negara lain mungkin ada, tapi nggak sebanyak di Malaysia. Dan kita tahu apa sih itu pati. Mungkin teman-teman di luar sana nggak tahu apa itu pati. Pati adalah kepanjangan dari pendatang asing tanpa izin. Jadi pati itu adalah pendatang asing tanpa izin. Tapi di kolom komentar banyak teman-teman yang menyebutkan komplain kalau orang Malaysia menganggap adalah pendatang haram. Jadi ini adalah ya lumayan kasar. Jadi kalau sekedar pati pendatang asing tanpa izin itu mungkin nggak seberapa, tapi kalau dibilang pendatang haram itu mungkin agak-agak kasar. Jadi ya biasalah pro kontra antara sebutan, antara istilah dan lain-lain. Itu adalah hak mereka masing-masing. Oke, lanjut. Aku akan mencoba untuk mengulas kenapa sih hanya ada di Malaysia pati sedangkan di negara lain nggak ada. Yang pertama, mungkin karena jarak tempuh antara Indonesia dan Malaysia adalah dekat. Kalau masalah jarak, mungkin Singapura juga dekat, tapi kenapa nggak ada yang kosong ataupun nggak ada yang berani menjadi pati di Singapura, walaupun jarak tempuhnya antara Malaysia dan Singapura lebih kurang sama. Kemungkinan di Arab Saudi kadang ada juga, tapi nggak banyak. Ya mungkin terjadi karena lari dari majikan, karena nggak sesuai dengan keinginan, jadi mereka lari dan akhirnya menjadi pati dan nggak tahu pulangnya gimana. Tapi nggak sebanyak dengan di Malaysia. Tapi kalau di Malaysia ini kadang teman-teman masuk melancong, visa melancong, kemudian kerja di Malaysia. Jadi ini sangat-sangat banyak sekali. Mungkin sebab terlalu senang masuk ke Malaysia dan banyak jalan-jalan yang gampang dilalui untuk memasuki Malaysia. Kemudian yang kedua, mungkin banyak tekong-tekong yang nggak bertanggung jawab. Di situ juga banyak teman-teman yang berkomentar jangan menjadi korban tekong-tekong yang nggak bertanggung jawab. Dijanjikan kerja itu ini di Malaysia, tapi sedangkan kalau sudah sampai di sana, tekong itu ada yang lari, ada yang nggak punya pekerjaan. Jadi ya udah, kalau sudah masuk terserah kalian mau pergi mana. Ada juga yang komen seperti itu. Jadi ini juga mungkin penyebab salah satunya kenapa banyak pati di Malaysia. Yang ketiga, ya karena mungkin Malaysia kekurangan pekerja. Contohnya, dalam satu bangunan ada satu mandor orang Indonesia. Kadang si toke ini menyerahkan tanggung jawab kepada mandor tersebut dan mungkin kekurangan pekerjaan. Jadi nyuruh si A, si B, yaudah kalau kamu ada kawan ajak saja masuk, yaudah kalau kamu punya kawan ajak saja masuk ke tapak binaan ini. Jadi walaupun kosong, walaupun nggak ada dokumen, walaupun ada dokumen tapi bukan permit di bangunan itu, di toko itu, di company itu, mungkin disuruh masuk saja karena kekurangan pekerja.
Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang masuk visa melancong kemudian bekerja, ataupun masa tempo permennya sudah habis, jadi mereka nggak mau balik, tetap bekerja di situ. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka karena mereka pun butuh pekerjaan, dan majikan pun masih butuh pekerja. Istilahnya itu saling memerlukan. Dari pihak toke juga memerlukan pekerjaan, dari yang kosongan yang punya dokumen juga membutuhkan pekerjaan. Jadi ini pun tidak bisa disalahkan. Ya udah, yang penting kalian hati-hati jangan sampai kena tangkap. Tapi kalau aku bisa sarankan, lebih baik kalau kalian belum balik, masih bekerja di sini, masih ingin kerja di Malaysia, lebih baik kalian balik dulu, kemudian daftar yang resmi dan masuk ke Malaysia lagi. Jadi di sini aman, tidur pun senang, nggak usah tidur ke hutan, sawit dan lain-lain. Karena dulu aku pernah kerja di Puchong, setiap sore ya aku jumpa suami istri masih muda. Mas kemana mas? Ya udah tidur mas, saya tidur di hutan, tidur di sawit. Ya udah, kadang pun kasihan juga, tapi ya itulah pilihan mereka. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka, walaupun cara mereka adalah salah. Mereka mencari rezeki di negeri orang, pihak majikan pun kadang kekurangan pekerja. Jadi masalah ini perlu diselesaikan antara Indonesia dan Malaysia. Ya sekurang-kurangnya gimana sih kemudahan untuk kerja di Malaysia, majikannya itu harus seperti ini. Jadi istilahnya itu nggak ada yang jadi pati lagi, senang kerja di Malaysia pun senang, proses masuk ke Malaysia pun senang, dan lain-lain. Jadi istilahnya itu ada kemudahan antara Malaysia dan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Jujur saja, setelah aku membaca komen, aku pun terdiam. Benar juga yang abang ini katakan. Apakah benar ada yang salah dengan Malaysia? Ya terkadang jadi salah kaprah kalau pihak Malaysia menegasi kosongan harus ditindak gini-gini. Kadang dari pihak teman-teman mengatakan pemerintah Malaysia kejam, nggak manusiawi dan lain-lain. Ya tapi itu aku sendiri pun nggak tahu. Jadi kalau kalian mempunyai pendapat, ada apa sih kenapa Malaysia terlalu banyak parti sedangkan di negara lain nggak ada, cukup kalian pendapat kalian tulis di kolom komentar, biar kita ulas bersama, kita bahas bersama. Jadi semoga Indonesia dan Malaysia tetap terjalin, nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada saling caci maki. Ya semua bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Kalaupun ada kasus-kasus yang seperti teman-teman katakan, itu memang ada, tapi semua sudah ditindak, sudah dibawa ke mahkamah dan sudah dihukum. Jadi aku harap, apapun kami berharap nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini lagi. Oke. Itu saja yang bisa aku ulas hari ini. Masalah kenapa pati hanya ada di Malaysia, aku pun sendiri bingung. Jadi kalau kalian sekali lagi ada komen ataupun ada pendapat, tulis di kolom komentar. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman di luar sana diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan jumpa lagi di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.